Mencintai Tuhan, berhenti menghakimi, dan menjadi berkat. Shalom. Kembali lagi dengan saya, Lydia Esther, dalam program Living for Christ Indonesia. Program ini kita akan mengangkat kisah hamba Tuhan, kesaksian mereka dalam pelayanan Tuhan, visi dan misi hamba-hamba Tuhan. Dan kali ini, puji Tuhan, kita akan mendengarkan kesaksian dari hambanya yang sudah bergabung bersama dengan kita, bersama dengan program Living for Christ Indonesia. Kita sudah bersama dengan hambanya yang pastinya diurapi oleh Tuhan, yang setia melayani Tuhan. Yang sudah hadir bersama dengan kita, Ibu Pendeta Diana Rosalia dari GPSDI Kasih Karunia, Purwokerto, Jawa Tengah. Halo, shalom Ibu. Shalom. Ibu Diana. Ya, shalom. Seperti namanya ya, sudah terlihat dari mukanya yang bersuka cita, Ibu Diana Rosalia. Apa kabarnya Ibu? Puji Tuhan. Puji Tuhan. Selalu baik dalam kemurahan Tuhan. Amin. Dalam kasih Tuhan selalu baik. Selalu baik dalam kemurahan Tuhan. Itu kuncinya ya. Iya. Baik, kita bersama dengan rekan-rekan Living for Christ Indonesia rindu untuk mendengarkan kesaksian dari hambanya, Ibu Pendeta Diana. Boleh ya kita sharing-sharing ya Ibu Diana ya. Kita pingin diberkati saat ini Ibu Diana, Ibu Pendeta Diana mau berbagi kisahnya, berbagi cerita bagaimana Tuhan menyertai hidupnya. Nah, kalau boleh tahu Ibu Diana ini awal mulanya Tuhan memanggil Ibu Pendeta melayani Tuhan hingga saat ini semakin setia dan bisa bertahan saat ini. Nah, rekan-rekan Living for Christ Indonesia ingin tahu nih bagaimana pengalaman pertama bersama dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menyentuh Ibu dan Ibu menyerahkan hidup sepenuhnya untuk melayani Tuhan. Silakan Ibu Pendeta. Terima kasih. Dari awal itu saya sebetulnya pelayanan hanya ikut-ikut. Karena mama kan memang sudah pelayanan, jadi awalnya hanya ikut-ikut, tapi berangsur-angsur waktu, semakin bertambah usia, ternyata Tuhan panggil untuk lebih serius dalam pelayanan. Wow. Dan saya waktu itu masih tetap meminta konfirmasi dari Tuhan. Terus kemudian saya berkali-kali mendapatkan mimpi. Dari mimpi-mimpi yang menurut saya ini kok aneh mimpinya. Kalau orang bilang itu seperti mimpi supranatural, hal-hal yang nggak wajar, nggak umum gitu. Jadi dari mimpi-mimpi itu lalu kemudian saya tahu sepertinya panggilan saya arahnya sebagai seorang hamba Tuhan. Dan dikonfirmasi juga ketika saya mengikuti KKR, kemudian hamba-hamba Tuhan yang saya bahkan tidak kenal, tapi mereka menubuatkan bahwa saya terpanggil sebagai seorang hamba Tuhan. Wow, meresponi panggilan Tuhan. Jadi panggilan Tuhan itu berawal dari mimpi-mimpi yang Tuhan berikan ya. Ada peneguhan dan diteguhkan dengan kakak-kakak rohani ya. Bisa bernubuat untuk memanggil Ibu Pendeta Ibu Diana. Wow, luar biasa. Nah, di dalam pelayanan di tempat ini, kira-kira sudah berapa jemaatnya Ibu Pendeta? Kami masih perintisan. Iya, sekitar 20-an. 20 jiwa? 20 jiwa. Wah, luar biasa. Sejak kapan itu? Baru dimulai dari awal tahun 2023. Wah. Masih baru ya, masih fresh. Masih fresh. Luar biasa sekali nih. Pasti kita rindu ya, semangat ini. Kita rindu untuk menggali lagi. Wow, apalagi kan kalau baru ini biasanya semangatnya tuh menyala-nyala gitu ya. Nah, boleh diceritakan dari awal 2023 ini ya, dari paling Januari sampai bulan sekarang ini pasti ada banyak hal yang Tuhan sudah perbuat buat Ibu Pendeta Diana dan jemaat. Mujizat Tuhan yang Tuhan nyatakan, boleh dibagikan ke kita. Iya, kalau dari awal saya punya pegangan hidup ya, bahwa ketika saya sudah beroleh kasih karunia dari Tuhan, maka sudah menjadi kewajiban saya untuk berbagi juga kepada sesama, terutama kepada jemaat yang saya layani, yang Tuhan himpun bersama-sama dengan saya berbagi hidup
apa yang saya bisa menjadi teladan buat mereka. Dan sejauh ini saya melihat kalau orang bilang teladan itu jauh lebih berbicara daripada kata-kata. Saya melihat mereka bisa melihat itu. Dan mujizat buat saya pribadi, saya bisa melihat pertumbuhan mereka ketika kita bisa menjadi keluarga di dalam ibadah, ketika kita bisa enak dalam beribadah seperti seorang keluarga. Dan itu yang paling luar biasa buat saya. Ketika melihat ada pertumbuhan di antara kami, tidak ada gap antara saya gembala, kamu jemaat, tidak ada. Saya membangun pondasi awal bahwa kita berkeluarga, kita bersaudara. Gembala agung kita hanya satu, Tuhan Yesus. Gitu yang saya terapkan dari awal kami perintisan dari gereja GPSD Kasih Karunia. Sesuai dengan namanya Kasih Karunia, saya selalu bilang sama jemaat, hidup kita karena kasih karunia Tuhan. Dan saya melihat mereka pun menikmati kasih karunia itu. Wow, luar biasa, seperti namanya ya, kasih karunia. Kasih karunia. Semuanya karena kasih karunia Tuhan. Menarik sekali seperti yang Ibu Pendeta Diana katakan tadi, teladan lebih berbicara, bisa menyentuh jemaat ya, daripada kata-kata, sebuah kata-kata. Itu luar biasa sekali. Malah Tuhan Yesus menginginkan kita menjadi teladan ya, menjadi berkat bagi sekitar kita. Nah, dari awal Januari sampai berjalannya bulan, pasti ada pertumbuhan rohani yang dialami oleh jemaat Tuhan. Dan pastinya, pasti ada juga kendala yang dihadapi oleh Ibu Pendeta Diana. Boleh dibagikan ke kita? Iya, kalau kendala dari seorang suara hati, seorang ibu gembala, ketika melihat jemaat-jemaatnya, itu sih dalam konteks masih wajar, masih normal. Justru saya melihat ada progres yang luar biasa di dalam kehidupan mereka. Kalau dibilang kendala, tidak di jemaat, tetapi lebih ke hati saya merasa sedih ya kalau lihat kami mulai ditambah-tambahkan jiwa baru, tapi karena kami masih perintisan, gereja itu masih di rumah. Oh, masih di rumah Ibu Pendeta? Pendeta? Masih di rumah, jadi harus himpit-himpitan, berdesak-desakan, kami masih duduk di tikar. Jadi seperti itu. Jadi kendala secara hal-hal yang seperti apa gitu sih tidak ada. Hanya di hati merasa, aduh kapan ya Tuhan bisa lebih lebar lagi, memperluas lagi. Ya, lihat mereka duduk berdesak-desakan itu kayaknya rasanya di hati sukacita tapi sedih juga. Percaya bahwa Tuhan pasti akan memberikan tempat yang lega ya. Amin. Bangunan yang luar biasa pastinya. Amin. Kan firman Tuhan berkata bahwa apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga, bahkan tidak pernah timbul dari hati kita, pasti itu yang disediakan Tuhan bagi orang yang pastinya mengasihi Dia. Apalagi Ibu Pendeta ini dengan luar biasa. Walaupun masih duduk di tikar ya, tapi bisa berhimpit-himpitan, artinya ada perkembangan, ada pertumbuhan jemaat. Berarti kalau sudah semakin banyak, Tuhan akan lihat. Amin. 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 Haleluya, puji Tuhan. Nah, kalau di kegiatan, jadi kan ibadahnya di tikar gitu ya. Jadi kegiatannya apa saja, Bu? Hari Minggu hari atau Minggu, ada ibadah sekolah Minggu? Ibadah sekolah Minggu biasanya di hari yang lain. Tetapi itu masih disepakati. Bisanya kapan, kumpul. Sekolah Minggu, anak-anak sekolah Minggunya banyak? 7. Ada guru sekolah Minggunya saya juga. Saya langsung. Wow, luar biasa. Kami hari Rebo ada praise and worship khusus anak-anak. Khusus kami umum. Okay. Itu hari Rabu jam 4 sore ada praise and worship. Kita tidak ada firman Tuhan, tapi kita selama hanya berapa jam? 1 jam. 1 jam. Wah, boleh khusus nih. Siapa yang mau hadir boleh ya, silakan ya. Iya, kami terbuka untuk siapapun hadir. Terbuka untuk mengadakan praise and worship. Luar biasa ya. Walaupun secara manusia ya baru bertumbuh nih, tapi luar biasa loh semangatnya Ibu Pendeta.
dibantu dengan pengerja atau ibu pendeta sendiri? Iya, ada pengurus-pengurus yang Ada luar biasa, sangat mendukung dibantu saya. dengan suami atau bagaimana? Iya, atau sudah keluarga semua mendukung. Wah, itu yang menjadi kebanggaan ya. Iya. Ketika kita bisa melayani bersama dengan keluarga. Iya. Luar biasa sekali. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Nah pasti ya di dalam pelayanan ini pasti ada kerinduan yang terbesar nih. Walaupun merasa bahwa aku bersyukur untuk pelayanan Tuhan di tempat ini, aku bersyukur untuk pertumbuhan Tuhan. Tapi pastinya ada kerinduan terbesar yang ditaruh di hati Ibu Pendeta Diana. Kalau kerinduan pengen punya tempat ibadah, itu sih hal-hal yang wajar ya, manusiawi. Dan saya percaya ketika Tuhan tambahkan jiwa, saya percaya kok ada waktunya pasti Tuhan taruh juga tempatnya untuk kami beribadah. Amin. Cuma kerinduan, kalau ditanya kerinduan terbesar saya cuma pengen ngelihat di penghujung akhir zaman ini banyak orang semakin cinta Tuhan. Amin. Itu. Amin. Itu aja satu cita-cita saya. Makin banyak orang mencintai Tuhan. Makin cinta Tuhan. Wah. Makin berkobar-kobar kasih mula-mula sama Tuhan. Makin praktek kasih. Betul. Karena kita harus praktek kasih dalam hidup ini. Iya, itu yang terpenting ya. Iya. Ketika kita mencintai Tuhan. Seperti program kita kan. Yang pertama mencintai Tuhan, berhenti menghakimi dan menjadi berkat. Nah, ketika kita mencintai Tuhan, kita tidak akan menghakimi orang, tapi kita merangkul mereka ya. Kita menjadi berkat buat mereka. Yes. Wow. Yes. Luar biasa sekali. Saya bangga sekali dengan semangat Ibu Pendeta. Kalau sudah punya ibu gembala yang semangat ini, jemaatnya makin semangat lagi. Dan Puji pastinya Tuhan lebih semangat. Percaya bahwa pasti satu waktu akan ada gedung gereja yang terbaik. Amin. Jadilah Haleluya. kehendak Tuhan. Amin. Yes. Haleluya. Nah, dalam pelayanan Ibu Pendeta ini, kita rindu mendengar apa yang membuat Ibu Pendeta Diana bisa bertahan sampai pada saat ini. Boleh disampaikan ke rekan-rekan Living for Christ Indonesia supaya kita semua diberkati ya. Kita semua boleh merasakan kekuatan. Silakan Ibu Pendeta. Ya, kalau kita sudah mencicipi sedikit dari kasih karunia Tuhan atau dari kemurahan Tuhan, maka sepertinya sudah tidak ada tawar-menawar lagi dalam kehidupan ini. Rasanya cuma pengen memberikan seluruh kehidupan kita buat Tuhan. Jadi kalau buat saya pribadi, kalau kita sudah mau memberikan hidup kita buat Tuhan, ayo terus lanjutkan. Berikan semuanya buat Tuhan. Amin. Waktu kita, tenaga kita, semuanya buat Tuhan. Dan percaya kasih karunia Tuhan selalu melingkupi kita. Amin. Dimanapun kita berada, kemanapun kita berada, kalau kasih karunia Tuhan itu ada buat kita, apa sih yang mustahil buat Tuhan? Yes, Dan tidak kalau- ada yang mustahil. Iya. Dan kalau kita sudah diselamatkan sama Tuhan, cara kita membalas kebaikan Tuhan hanya belajar taat. Kalau saya terpanggil sebagai hamba Tuhan, selamanya sekali Yesus tetap Yesus. Yes, sekali Yesus tetap Yesus. Karena kasih karunia Tuhan, kita tetap mencintai Tuhan. Apapun yang terjadi dalam Apapun. hidup kita. Wow, semangatnya luar biasa. Kita semakin dibangunkan iman kita ya. Kita sama-sama. Nah ini gunanya atau ini fungsinya ketika kita mendengar kesaksian dari hamba-hamba Tuhan. Mungkin Bapak Ibu yang merasakan saat ini kok kayaknya pertolongan Tuhan itu belum datang nih. Tapi ternyata ada satu waktu atau waktu Tuhan itu pasti yang terbaik buat Amin, kita. yes. Amin. Yang penting seperti Ibu Pendeta Diana bilang, kalau kita sudah pernah mencicipi kasih karunia Tuhan, kita tidak akan pernah melupakan itu. Ya, Iya. wah luar biasa. Sangat membangun kita semua. Terima kasih Ibu Pendeta Diana Ya, yang sudah sama-sama. memberikan kesaksian yang luar biasa. Maju terus dalam Tuhan dan kita percaya bahwa Tuhan akan memberikan gedung gereja yang terbaik. Kehendak Tuhan yang jadi. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Bu Pendeta Ya. Diana yang sudah memberkati kami, yang sudah memberkati rekan-rekan Living for Christ Indonesia. Haleluya. 1 Petrus 3 ayat 9b mengatakan, hendaklah kamu memberkati karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Bapak Ibu, saudara kekasih dalam Tuhan, kami memberikan kesempatan bagi saudara-saudara yang rindu untuk memberkati pelayanan Ibu Pendeta Diana. Kami memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk mengirimkan persembahan kasih saudara
ke nomor rekening yang sudah tertera dalam program kami. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati orang yang memberi dengan sukacita. Maju terus di dalam Tuhan. Shalom. Now live for